Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, selamat malam semuanya. Terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Ketika kita belajar dan mempraktikkan Dhamma, ada satu kualitas batin yang menjadi ujung tombak agar praktik yang kita lakukan itu menjadi benar. Dan kualitas batin tersebut tidak lain adalah samadhi, adalah pandangan benar. Hanya ketika pandangan kita benar, maka memungkinkan ucapan, perbuatan, dan apapun yang kita lakukan itu menjadi benar. Namun kalau pandangan kita sudah salah, maka dipastikan bahwa perbuatan yang kita lakukan atas dasar pandangan yang salah tersebut adalah juga menjadi salah. Namun ketika pandangan kita sudah menjadi benar, maka memungkinkan bagi seseorang, bagi kita, untuk melakukan yang terbaik berkenaan dengan ucapan, perbuatan, dan juga pikiran kita. Maka pandangan benar ini menjadi sangat penting, menjadi sangat signifikan dalam kita upaya untuk mengembangkan batin kita. Namun Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, pandangan benar atau disebut samadhi ini juga harus dikembangkan, yang mana dalam proses pengembangan pandangan benar tersebut ada juga faktor-faktor lain yang mesti dimunculkan di sana. Faktor-faktor ini yang akan membantu menyokong bagi pandangan benar ini semakin berkembang dan memberikan manfaat yang besar yang tidak lain adalah kebebasan. Nah, dalam hal ini ada sebuah perumpamaan yang telah diberikan di dalam kitab ulasan. Jadi seperti ketika ada seseorang yang menanam bibit mangga yang manis agar bibit tersebut tumbuh berkembang, nanti akan memberikan buah yang baik, yang lebat. Maka seseorang yang pertama adalah dia harus membentengi tempat di mana bibit mangga tersebut ditanam dengan pagar, ya, dipagar, sekelilingnya dipagar untuk melindungi dari berbagai gangguan yang lain. Yang kedua adalah dari waktu ke waktu seseorang hendaknya menyirami bibit mangga tersebut agar nanti mendapatkan nutrisi dan tumbuh berkembang dengan baik. Yang ketiga adalah dari waktu ke waktu seseorang juga harus membersihkan pangkal pohon atau tempat di mana bibit tersebut ditanam. Jadi artinya ketika ada rerumputan yang liar atau dedaunan yang tidak berguna, itu dibersihkan. Ini yang ketiga, supaya pohon tersebut atau bibit mangga yang sudah tumbuh itu akan mudah berkembang. Yang keempat adalah seseorang juga hendaknya dikatakan senantiasa membersihkan atau membuang ketika ada binatang-binatang yang mengganggu pohon mangga tersebut. Sebagai contohnya adalah kalau kita bertani, kita akan melihat terkadang pohon mangga ini kan terkadang di ikatan pohon lain, bahkan tidak hanya mangga, ketika masih kecil kan banyak gangguan binatang lain seperti ulat. Nah, ulat ini juga harus dibersihkan supaya pohon mangga tersebut bisa tumbuh berkembang. Nah, yang kelima adalah ketika kemudian pohon mangga tersebut nanti dijadikan sarang laba-laba, itu pun juga harus dibersihkan. Ada 5 hal yang harus dilakukan agar pohon mangga tersebut atau bibit mangga yang ditanam itu berkembang dengan baik, bertumbuh dengan baik, pada akhirnya nanti menghasilkan buah yang terbaik. Nah, demikian pula dikatakan di dalam khutbah ini samadhi. Samadhi atau pandangannya benar, yang tentu ini berkenaan dengan pandangan tentang mana yang baik, mana yang benar, mana yang membawa kepada manfaat, mana yang tercela, mana yang membawa kepada lenyapnya kotoran batin, mana yang bisa menambah kotoran batin, mana kondisi-kondisi batin yang membawa kepada kebebasan, mana yang justru merintangi seseorang pada kebebasan. Maka samadhi ini akan bertumbuh berkembang, memberikan manfaat yang besar ketika juga ada faktor-faktor lainnya. Ini penting. Nah, yang pertama adalah faktor kemoralan, sila. Samadhi, pandangan benar, akan berkembang ketika seseorang juga menjaga silanya dengan baik. Nah, menjaga sila ini seperti dalam perumpamaan tadi, seperti bibit mangga yang kemudian dipagari, supaya tidak ada gangguan-gangguan yang besar
yang seperti monyet, seperti badai dan sebagainya, yang membawa pohon mangga tersebut tidak bisa bertumbuh berkembang. Bahkan bibit itu tidak bisa tumbuh, tidak bisa bertunas. Nah, sila kemoralan ini juga sebagai pagarnya, ini juga membantu seseorang ketika mengembangkan samadhi, mengembangkan pandangan yang benar. Pertanyaannya adalah kenapa kemoralan ini juga penting? Harus diingat bahwasanya seperti yang tadi saya sampaikan bahwa samadhi, pandangan yang benar ini selalu berkenaan dengan tentang mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang buruk, mana yang tidak buruk, mana yang bermanfaat, mana yang merugikan, mana yang tercela, mana yang tidak tercela. Nah, sementara kalau seseorang seandainya tidak menjaga moralnya dengan baik, tidak mempraktikkan sila dengan baik, padahal dia tahu ini tidak berguna, ini tidak bermanfaat, ini membawa kepada kerugian, tetapi dia masih melakukan. Apa yang terjadi? Orang demikian akan menjadi menyesal. Orang demikian merasa tidak nyaman. Dan karena penyesalan dan ketidaknyamanan dari apa yang dia lakukan, sementara dia tahu bahwa itu tidak baik, itu tidak bermanfaat, ini akan merintangi orang tersebut dalam pengembangan samadhi itu sendiri, dalam pengembangan pandangan benar itu sendiri. Nah, sementara juga dia tahu bahwa ini adalah sebenarnya ini benar, ini bermanfaat, ini berguna, tetapi kemudian dia tidak melakukannya. Dia tidak melakukan apa yang bermanfaat, apa yang berguna, sehingga ketika dia tidak melakukan demikian padahal dia tahu, itu pun juga akan memberikan penyesalan, memberikan hal yang tidak nyaman bagi orang tersebut. Maka sila kemoralan ini sangat penting ketika seseorang mengembangkan samadhi atau pandangan yang benar, sehingga pandangan benar akan bertumbuh berkembang, memberikan manfaat yang besar. Ini yang pertama. Nah, yang kedua adalah seseorang juga harus menyokong pandangan benar yang sudah dimiliki ini dengan banyak belajar. Jadi sutta nugahita, jadi banyak belajar. Harus diingat bahwa samadhi ini, pandangan benar adalah sesuatu yang mesti dikembangkan. Nah, salah satu pengembangannya adalah dengan cara banyak belajar. Ketika seseorang banyak belajar, banyak membaca, banyak mendengar, banyak menganalisa, mempelajari khotbah-khotbah Sang Buddha, membaca khotbah-khotbah Sang Buddha, apakah itu Vinaya, Sutta, atau Abhidhamma, maka pandangan benar ini akan semakin berkembang. Nah, jadi tidak stagnan dengan apa yang sudah dimiliki, tetapi akan berkembang. Nah, ini seperti apa? Seperti pohon tadi atau bibit mangga tadi, yang selain kemudian diproteksi, dipagar, juga harus disirami. Artinya pandangan benar ini pun juga harus disirami dengan banyak belajar. Itu sutta nugahita. Ini yang kedua. Jadi banyak belajar. Tidak lelah untuk banyak belajar. Yang ketiga adalah seseorang juga harus mensupport pandangan benar yang sudah dimiliki dengan banyak berdiskusi. Atau sakkaca nugahita, banyak berdiskusi. Kadang begini, ketika seseorang walaupun sudah punya pandangan benar, dia banyak belajar, dia banyak membaca, dia banyak mendengar, tapi kalau tidak dibahas, kalau tidak didiskusikan, kalau tidak di cross-check dengan orang lain, dengan orang yang juga sama-sama belajar, dengan orang lain yang mungkin lebih bijaksana, tidak ada sakkaca, tidak ada pembahasa, tidak ada diskusi, bisa saja pandangan benar yang selama ini dimiliki ternyata belum begitu benar. Dan pandangan benar yang dia miliki tidak akan berkembang. Karena apa? Tidak dibahas, tidak didiskusikan. Maka selain seseorang punya sila, banyak belajar, dia pun juga harus suka berdiskusi. Ya, suka melakukan diskusi dengan teman-teman yang juga mempelajari, belajar mempraktikkan dhamma. Nah, berdiskusi ini seperti tadi, bibit mangga itu yang selain dipagar, disirami dengan air, yang ketiga adalah harus dibersihkan. Jadi pangkal pohonnya itu atau di sekitar pangkal pohon itu harus dibersihkan dari rumput-rumput yang liar, dari katakan sampah-sampah yang tidak berguna. Nah, itu harus dibersihkan. Nah, ini juga penting. Artinya apa yang sudah dipelajari harus dibahas, harus didiskusikan supaya menjadi berkembang. Nah, ini yang ketiga. Yang keempat adalah selain praktek sila,
kemudian banyak belajar, berdiskusi. Yang keempat adalah seseorang harus mengembangkan samatha, mengembangkan ketenangan batinnya. Nah, artinya adalah apa yang telah dipahami sebagai benar, pandangan yang sudah benar ini, yang sudah semakin berkembang dengan belajar dan juga diskusi, itu harus kemudian dikembangkan lagi dengan cara apa? Semakin mengembangkan ketenangan. Karena ketenangan batin ini atau samatha ini ketika dikembangkan ini yang akan membawa pandangan benar akan semakin berkembang. Nah, dikatakan ketika seseorang itu punya konsentrasi yang baik, punya keterangan yang baik, maka dia akan bisa melihat segala sesuatu sebagaimana adanya. Artinya adalah pandangan benar yang sudah dimiliki akan semakin kokoh ketika batinnya itu menjadi tenang. Nah, di sini seperti dalam perumpamaan tadi, itu seperti seseorang yang kemudian mengupayakan agar binatang-binatang atau serangga-serangga yang mengganggu pohon mangga tersebut itu lenyap. Dengan kata lain, bahwasanya seseorang harus melenyapkan pikiran-pikiran yang buruk, rintangan-rintangan batin. Dalam konteks meditasi samatha adalah penting sekali 5 rintangan batin itu harus dilenyapkan, yaitu ketamakan atau nafsu ragawi, kemudian kebencian, tinamida, kemalasan dan juga ngantuk, kegelisahan, kekhawatiran, keraguan-raguan itu harus dilenyapkan. Itu seperti serangga-serangga yang mengganggu pohon mangga yang nantinya dirawat kemudian bisa tumbuh berkembang dengan baik. Nah, demikian pula batin kita bersama dengan pandangan yang benar itu akan memberikan manfaat yang besar, akan bertumbuh dengan baik ketika ketenangan juga dikembangkan. Nah, ketenangan di sini dikembangkan dengan cara melenyapkan rintangan-rintangan batin. Semakin rintangan batin itu lenyap, semakin pandangan benar menjadi semakin kokoh. Bahkan itu tidak hanya sekadar teori, tapi itu sudah mulai masuk ke dalam pengalaman. Bahkan mulai masuk ke dalam manfaat dari praktik meditasi yang disertai dengan pandangan yang benar, atau manfaat dari pandangan benar itu sendiri yang kemudian itu dikokohkan dengan pengalaman meditasi membawa batin menjadi tenang. Itu adalah yang keempat. Yang kelima yang juga harus dimunculkan agar pandangan benar yang dimiliki ini akan memberikan manfaat yang besar, buah yang besar, bertumbuh berkembang dengan baik, adalah dengan seseorang mempraktikkan vipassana atau mempraktikkan meditasi pandangan yang terang. Dan ini tentunya ini sangat penting karena samadhi pandangan benar yang diajarkan oleh Sang Buddha mau tidak mau akan merujuk atau merucut pada pemahaman tentang kehidupan yang sesungguhnya adalah anicca, tidak kekal, dukkha, penderitaan, dan juga sesungguhnya adalah anatta atau tanpa diri atau tanpa self. Yang mana 3 karakteristik kehidupan kita, 3 karakteristik dari 5 gugusan kita ini harus kemudian dikembangkan, atau artinya persepsi demikian itu harus dikembangkan demi pelenyapan kotoran batin. Nah, ketika orang mempraktikkan vipassana ini, maka pandangan benar yang sudah dimiliki akan semakin kokoh dan itulah sudah terimplementasi ke dalam praktik, bahkan kemudian manfaat dari memiliki pandangan benar dengan cara mengembangkan meditasi pandangan terang atau vipassana. Maka di dalam perumpamaannya itu tadi, pohon mangga, yaitu selain kemudian dibersihkan, kemudian ada serangga-serangga itu harus dilenyapkan, juga ketika ada sarang laba-laba itu ketika sudah mulai ada sarang laba-laba yang menjadikan pohon tersebut menjadi tempat tinggalnya, itu pun harus dibersihkan supaya pohon mangga ini akan tumbuh berkembang dengan baik, kemudian memberikan buah yang lebat, supaya samadhi pandang benar yang sudah dimiliki bertumbuh berkembang dengan baik, memberikan manfaat yang terbaik, yang maksimal. Maka 5 hal ini harus dimiliki. Praktek kemoralan harus dijaga dengan baik. Kemudian suka untuk menggali, menimba pengetahuan dhamma. Kemudian dhamma yang sudah digali itu harus dibahas, harus didiskusikan. Kemudian juga harus mengembangkan ketenangan batin, mempraktikkan samatha, dan juga harus mengembangkan vipassana, melihat atau mengembangkan persepsi ketidakkekalan, dukkha, penderitaan, dan juga anatta atau non-self.
Ini membantu sekali dalam upaya untuk menumbuhkan, mengembangkan pandangan yang benar, yang nantinya memberikan manfaat yang maksimal, manfaat yang terbaik. Itulah Bapak Ibu Saudara sekalian, semoga ini menjadi masukan yang baik, agar kita memiliki pandangan benar, tetapi kemudian akan semakin tumbuh dan memberikan manfaat yang terbaik. Semoga kita semua maju dalam Dhamma, Sapi Sata Bhavantu Sukhitata, semoga semua makhluk berbahagia.